Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sakinah dengan nomor NIM 1908302089. Tujuan dibuatnya video ini dalam memenuhi persyaratan tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi dengan dosen pengampu Pak Babay Barnawi SAG MSI. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pola grapevine atau pola anggur. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasannya. Halo teman-teman, mari kita mulai pembahasan tentang pola komunikasi grapevine. Yang pertama itu ada apa sih itu komunikasi grapevine? Grapevine adalah sebuah komunikasi buah anggur yang merupakan komunikasi informal. Grapevine memiliki keuntungan sekaligus kerugian, yang dimana keuntungan dari komunikasi pola grapevine ini sebagai penyedia timbal balik bagi manajemen atau feedback mengenai hal sentimental yang terjadi di antara karyawan. Hal ini karena grapevine dapat digunakan sebagai sarana untuk penyampaian emosi dan ekspresi dari karyawan yang sedang berada di bawah tekanan, dan yang pada akhirnya bisa menimbulkan permusuhan antara karyawan dan manajemen. Dalam pola komunikasi grapevine juga memiliki 3 alasan utama, yang dimana pertama itu ada mengenai tingkat kepentingan informasi yang ada di dalamnya. Jadi semakin penting informasi maka akan semakin meningkat aktivitas komunikasi. Yang kedua, ada kurangnya informasi yang disajikan melalui saluran formal atau dikatakan sebagai situasi yang ambigu. Dan alasan yang terakhir, ada iklim organisasi yang mendukung dan kurangnya kepercayaan karyawan akan informasi melalui saluran formal yang tersedia. Baik teman-teman, kita bakal masuk ke dalam karakteristik dari pola grapevine. Yang pertama itu menyebar dengan cepat karena tanpa melalui saluran struktural yang formal, melainkan hanya melalui transmisi secara personal. Kemudian ada membawa informasi berlebih, yang dimana informasi berlebih ini akan membawa ke dalam hal negatif, yaitu salah satunya adalah rumor. Dan yang ketiga, menyebar secara klaster. Miskonsepsi yang sering terjadi adalah karena ketika grapevine dianggap menyebar seperti mata rantai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat komunikasi dari pola grapevine atau pola buah anggur. Yang pertama itu sebagai alat pengendali untuk memastikan apakah informasi yang diberikan melalui jalur formal sudah diterima oleh para karyawan dengan jelas dan benar. Yang kedua, sebagai penunjang komunikasi formal di organisasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan tanggapan awal atas suatu rencana yang akan dikeluarkan atau diimplementasikan. Dan yang keempat, untuk mengimbangi atau menghilangkan rumor di organisasi. Baik teman-teman, di sini saya punya contoh dari pola grapevine, yang dimana dalam contoh tersebut dalam sebuah grup WhatsApp karyawan sedang ramai perbincangan tentang akan dikuranginya jatah besaran THR Lebaran tahun ini. Dari contoh tersebut, mengapa contoh tersebut termasuk dalam pola grapevine? Karena dalam hal tersebut adanya rumor yang tersebar luas di antara para karyawan yang sebenarnya informasi tersebut belum jelas dan kebenaran tentang adanya THR Lebaran. Karena rumor adalah salah satu timbulnya dari pola grapevine. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan yang dipaparkan oleh saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.